Latihan soal SKB Pembimbing Kemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1. Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tertuang dalam A. Pasal 30 ayat 1, B. Pasal 31 ayat 1, C. Pasal 33 ayat 1, D. Pasal 34 ayat 1. 2. Posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan. Membantu klien memperkuat motivasi merupakan A. Profil PK, B. Tugas PK, C. Fungsi PK, D. Tujuan PK. Kunci jawaban setelah soal ya. 3. Tugas pembimbing kemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan tugas pembimbing kemasyarakatan adalah A. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan. B. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu. C. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan. D. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya. 4. Pembimbing kemasyarakatan setidaknya meliputi 3 area praktek yakni mikro, mezo dan makro. Praktek mikro yakni dalam lingkup A. Individu dan keluarga, B. Organisasi dan komunitas lokal, C. Masyarakat luas, D. Komunitas lokal dan masyarakat luas. 5. Pemegang pengadilan negeri tertinggi dari semua lingkungan peradilan, di mana dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Kejaksaan, D. Komisi Yudisial. 6. Sebagai manajer kasus, pembimbing kemasyarakatan mempunyai cakupan yang luas dalam aktivitasnya. Pekerjaannya dimulai dengan mengidentifikasikan jenis bantuan yang diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap faktor yang menjadi penghalang dalam mengatasi masalah, mendukung klien untuk mencoba mengeksplorasikan semua potensinya, memberikan kesempatan kepada klien untuk memperoleh pelayanan langsung. Fungsi sebagai manajer kasus yakni A. Perencanaan kerja, manajemen waktu, jaminan adanya pengawasan, pengolahan informasi. B. Orientasi dan identifikasi klien, penilaian klien, perencanaan pelayanan atau perawatan, hubungan dan koordinasi pelayanan, pengawasan pemberian pelayanan. C. Penilaian diri, pengembangan profesional atau pribadi. D. Manajemen, koordinasi internal dan eksternal, pengembangan program dan kebijakan, evaluasi program. 7. Mampu memberikan ide-ide baru terhadap klien, kelompok, dan memutuskan mana yang paling tepat disebut A. Evaluator, B. Elaborator, C. Negosiator, D. Mediator. 8. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas untuk 1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. 3. Membina, mengawasi, dan mengembangkan pembimbing kemasyarakatan sukarela yang disebut Volunteer Probation Officer. 4. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan CB. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2 dan 3, B. 3 dan 4, C. 1, 2 dan 4, D. Semua benar. 9. Pada praktek mezo, pekerja sosial pemasyarakatan melaksanakan perannya dalam memberikan bantuan pada kliennya sebagai instruktur, yaitu A. Mengarahkan, menjelaskan dan mengingatkan anggota kelompok tentang apa yang harus dikerjakan. B. Membantu klien bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. C. Selalu memberikan dorongan bagi kemajuan dan perubahan dalam diri klien. D. Mengatur kesepakatan dan kompromi dalam kelompok. 10. Pada dasarnya tindakan seorang profesional adalah penuh etika dan bertanggung jawab serta bijaksana. Fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai seorang profesional adalah A. Penilaian diri, pengembangan profesional atau pribadi. B. Pembelaan kasus atau klien, kelompok advokasi. C. Manajemen, koordinasi internal dan eksternal, pengembangan program dan kebijakan, evaluasi program. D. Pelatihan dan orientasi karyawan, manajemen personalia, pengawasan, konsultasi. 1. Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tertuang dalam. Jawaban tepat adalah D. Pasal 34 ayat 1. 2. Posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan. Membantu klien memperkuat motivasi merupakan. Jawaban yang tepat adalah C. Fungsi PK. 3. Tugas pembimbing kemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan tugas pembimbing kemasyarakatan adalah pembahasan. Poin B dan C adalah tugas pembimbing kemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M01 PK 0410 Tahun 1998. Poin D adalah tugas pembimbing kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 65. Maka jawaban yang benar adalah A. 4. Pembimbing kemasyarakatan setidaknya meliputi 3 area praktek yakni mikro, mezo dan makro. Praktek mikro yakni dalam lingkup pembahasan. Poin B merupakan lingkup mezo dan poin C merupakan lingkup makro. Jawabannya adalah A. Individu dan keluarga. 5. Pemegang pengadilan negeri tertinggi dari semua lingkungan peradilan, di mana dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain adalah. Jawaban yang tepat adalah A. Mahkamah Agung. 6. Sebagai manajer kasus, pembimbing kemasyarakatan mempunyai cakupan yang luas dalam aktivitasnya. Pekerjaannya dimulai dengan mengidentifikasikan jenis bantuan yang diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap faktor yang menjadi penghalang dalam mengatasi masalah,
Mendukung klien untuk mencoba mengeksplorasikan semua potensinya, memberikan kesempatan kepada klien untuk memperoleh pelayanan langsung. Fungsi sebagai manajer kasus yakni? Jawaban yang benar adalah B. Orientasi dan identifikasi klien, penilaian klien, perencanaan pelayanan atau perawatan, hubungan dan koordinasi pelayanan, pengawasan pemberian pelayanan. 7. Mampu memberikan ide-ide baru terhadap klien, kelompok, dan memutuskan mana yang paling tepat disebut? Jawabannya adalah A. Evaluator. 8. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas untuk 1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. 2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. 3. Membina, mengawasi, dan mengembangkan pembimbing kemasyarakatan sukarela yang disebut Volunteer Probation Officer. 4. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan CB. Pembahasan. Poin 3 adalah tugas pembimbing kemasyarakatan menurut Suwandi dalam bukunya Bimbingan dan Penyuluhan Klien pada tahun 2003. Maka jawaban yang benar adalah C. 9. Pada praktek mezo, pekerja sosial pemasyarakatan melaksanakan perannya dalam memberikan bantuan pada kliennya sebagai instruktur, yaitu pembahasan. Poin B merupakan peran sebagai teknisi prosedural, poin C merupakan peran sebagai pendorong, sedangkan poin D dalam perannya sebagai pengatur kompromi. Jawaban yang benar adalah A. 10. Pada dasarnya tindakan seorang profesional adalah penuh etika dan bertanggung jawab serta bijaksana. Fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai seorang profesional adalah? Jawaban yang benar adalah A. Penilaian diri, pengembangan profesional atau pribadi.